Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada siyama ramadhana ala ummati khairil bariyah kama farada siyama ala jami'il umamil madiyah bisara'i'is samawiyah wa anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa rahmatan li ummatil islamiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saimin saimat rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji kehadirat ilahi Rabbi, bahwa pagi hari ini kita banyak dianugerahkan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban fardu ain kita, yakni sholat subuh berjamaah. Pada hari ini kita memasuki hari yang kelima ibadah saum kita tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan sejak hari pertama saum, baik ibadah yang kita lakukan siang hari maupun ibadah yang kita lakukan di malam hari, semuanya dikabul dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat sejarah saum ini sejak zaman Rasulullah sampai saat sekarang ini, kaum muslimin telah melaksanakan ibadah saum lebih dari 1400 tahun sampai saat sekarang ini. Mudah-mudahan saum kita tahun ini, saum kita hari ini akan betul-betul membentuk sosok pribadi kita menjadi pribadi muslim, pribadi mukmin yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi pribadi muslim, muslimah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mewajibkan kepada kita saum bukan sekedar kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan biologis. Ada keinginan Allah buat kita kaum muslimin. Jadi maunya Allah dengan saum yang kita lakukan agar setiap muslim mukmin ini menjadi pribadi muslim, muslimah yang bertakwa kepada Allah. Sesuai dengan ayat yang mewajibkan kita saum, di penghujungnya Allah firmankan la'allakum tattaqun. Moga-moga kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau dari ibadah saum kita hari ini dan seterusnya nanti membentuk pribadi kita menjadi pribadi muslim, muslimah yang bertakwa kepada Allah, 11 bulan akan mendatangkan pencerahan buat kita. Oleh karenanya kita harus maksimalkan betul saum kita, hadirin sekalian. Kita harus bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah saum kita, biar pencerahan ini kita peroleh ketika Ramadan meninggalkan kita. Kita merasakan nikmat dengan ibadah saum yang telah kita lakukan. Sebab janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan berbagai macam persoalan yang gampang.
Nah, untuk membentuk pribadi kita menjadi pribadi muslim muslimah yang bertakwa di bulan Ramadan ini, Allah buka lebar-lebar. Allah berikan kesempatan kepada kita itu dengan kesempatan yang seluas-luasnya. Kenapa demikian? Karena ketika datang Ramadan Al-Karim, dibuka pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Setan-setan dibelenggu, setan-setan digiring ke pesisir, setan-setan digiring ke namanya ke bukit-bukit, sehingga tidak bisa lagi menggoda kita orang yang akan beribadah kepada Allah. Allah tidak beri kesempatan kepada setan itu untuk mengganggu kita. Contoh yang paling ringan seperti sekarang ini. Kalau di luar bulan suci Ramadan, ada nggak yang sholat subuh jumlahnya segini? Nih di masjid ini, ada nggak? Nggak ada. Nggak jujur orang sini. Ada mereka nggak? Ibu-ibu ada nggak yang sholat subuh di masjid di luar bulan suci Ramadan? Ada nggak, Bu? Banyak. Alhamdulillah, banyak katanya. Alhamdulillah. Jadi bapaknya nggak banyak, ibunya banyak. Alhamdulillah. Tapi di bulan suci Ramadan, subhanallah, bapaknya ke masjid, ibunya ke masjid, anaknya ke masjid, mantunya juga ke masjid. Nikmat. Ketika kita makan sahur tadi, sebelum berangkat ke masjid kita kumpul dengan keluarga kita, nikmat. Jarang kita bangun menjelang subuh bareng-bareng. Bapaknya bangun, ibunya bangun, anaknya bangun, jarang. Kadang bapaknya bangun, ibunya kagak. Kadang ibunya bangun, bapaknya kagak. Kadang anaknya bangun, bapaknya kagak. Tapi di bulan Ramadan, alhamdulillah, bangun makan bareng bersama. Ketika kita buka puasa, begitu juga, nikmat. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan itu saja hadirin sekalian, pencerahan ini kelak Allah akan berikan kepada setiap muslim dan muslimah yang bertakwa kepada Allah, khususnya di bidang ekonomi. Yang saat sekarang ini ekonomi kita sedang murat-marit, berat menjalankan kehidupan ini hadirin. Jadikan Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Mubarak ini untuk membuka jalan kita keluar dari berbagai macam kesulitan yang mendera kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada orang itu solusinya, jalan keluarnya. Uplusingnya ada sekarang dari berbagai macam kesulitan. Tidak ada kesulitan, problem yang membentang di hadapan kita yang tidak ada jalan keluarnya bagi orang yang bertakwa. Bagi setiap orang yang bertakwa, pasti Allah akan menuntun, membimbing orang tersebut keluar dari berbagai macam persoalan itu hadirin sekalian. Ini janji Allah. Yaj'al lahu makhraja. Kalau sementara ini ada banyak persoalan yang barangkali membelintang di hadapan kita, tidak bisa kita selesaikan, jangan kita salahkan Allah. Coba tanyakan diri kita, sampai sejauh mana loyalitas kita kepada Allah, sampai sejauh mana ketaatan kita kepada Allah. Sudahkah kita jalankan apa yang Allah perintahkan? Sudahkah kita tinggalkan apa yang Allah larang? Kita harus introspeksi diri, harus muhasabah hadirin sekalian. Allah jadikan kita sebagai muslim, muslimah di dalam beragama, tidak ada yang sulit. Ma ja'alallahu fid din min haraj. Yang bikin susah diri kita, yang bikin keblangsak diri kita bukan orang lain, kita sendiri. Jujur hadirin sekalian, kita mengaku muslim, mengaku mukmin, tapi terhadap kewajiban yang Allah wajibkan kadang kita abaikan. Na'udzubillah summan. Sehingga dampak negatifnya, pengaruh yang nggak enak itu kembali kepada diri kita. Ini yang paling jelek. Yang paling jelek lagi hadirin sekalian, kadang-kadang kita mengkambing hitamkan orang lain.
Bisa istri kita, bisa anak kita, bisa mantu kita, kita salahkan. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, ini gara. Tidak bagi seorang muslim. Introspeksi, muhasabah kita ke atas. Kok hidup kita dari waktu ke waktu, padahal Al-Quran yang kita baca menjanjikan berbagai macam kepada kita kemudahan-kemudahan dalam mengharungi kehidupan ini. Kenapa yang kita rasakan sebaliknya? Nah, jadikan Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Mubarak, Ramadan unzila fihil Quran untuk kita muhasabah, hadirin sekalian. Karena ini hari pertama kita saum, masih Sabtu pertama kita saum. Ayo upayakan saum yang kita lakukan ini kelak betul-betul membentuk pribadi kita menjadi pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah. Al-Imamul Ghazali yang sudah masyhur sering kita dengar, beliau membagi yang namanya saum itu kepada 3 bagian. Yang pertama saumnya orang awam. Ini saum yang kebanyakan dilakukan oleh kita. Saum yang cuma sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan biologis di siang hari. Ini kebanyakan di antara kita. Kadang banyak orang yang mengerjakan saum, ada kewajiban yang dia tinggalkan. Dia saum tapi kagak sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bukan orang sini. Orang sini yang saum pasti sholat. Masih ada orang yang rajin saum tapi sholat dia tinggalkan. Allahu Akbar. Sholat hukumnya wajib, kita tinggalkan dosa besar. Saum hukumnya wajib, kita tinggalkan dosa besar. Sebelum perintah sholat, sebelum perintah saum, sholat lebih dahulu. Dari ibadah sholat yang kita lakukan, pengaruhnya sudah kita maklum semua. Tanha anil fakhsai wal munkar, itu salah satunya. Nah, coba di samping kita saum, sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan, hadirin sekalian. Kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan biologis dari sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Anak SD, anak TK kelas 6 mampu untuk tidak makan dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Saum yang diinginkan bukan saum sekedar tidak makan. Kita tingkatkan ke level yang kedua, hendaknya saum khusus harus melekat di dalam diri kita. Di samping tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan biologis, indera penglihatan kita harus saum. Mata ini harus saum, hadirin sekalian. Kalau kita melihat sesuatu yang merangsang, yang menggoda, yang bisa membangkitkan birahi kita, buru-buru istighfar. Buru-buru istighfar. Kalau ada kawan bicara kita yang dibicarakan melulu menceritakan aib orang lain, melulu menceritakan kejelekan orang lain, stop. Katakan inni shaim. Jangan kita terus asik mendengarkan, apalagi kita menimpalinya. Tidak, inni shaim. Kemudian lisan kita juga harus saum. Ini yang gampang-gampang susah. Saum dari yang namanya dusta. Jangan kita saum, bohongnya jalan terus. Kadang sama istri kita bohong. Kadang sama suami kita bohong. Kadang sama anak kita bohong. Di kantor kadang-kadang kawan sejawat kita bohongi. Kadang-kadang atasan kita bohong. Kalau betul-betul saum kita ini saum yang berkualitas, yang berpengaruh, nanti ketika Ramadan meninggalkan kita, harus kita ikuti aturan mainnya. Rasul pun mengatakan, iza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhib.
Rasul bersabda, hadirin sekalian, apabila anda saum, hendaknya saum juga pendengaran anda, saum juga penglihatan anda, saum juga lisan anda, andil kadzib, dari yang namanya dusta. Ya Rabb, ini nyambung nih. Upayakan saum kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok dan seterusnya lebih baik dari hari-hari yang sesudahnya. Kemudian kalau bisa kita tingkatkan ke level yang ketiga, saumnya khawasul khawas, saum orang yang istimewa. Bukan saja indera penglihatannya ikut saum, nuraninya ikut saum, hatinya ikut saum. Nih, apa yang ada di balik dada kita ini harus ikut saum. Dari sifat-sifat mazmumah, umpamanya hasad, adanya di balik dada kita ini. Pendendam adanya di sini. Jangan kita masih puasa masih dendam sama orang lain. Sifat sombong adanya di sini. Sifat ujub adanya di sini. Sifat riya adanya di sini, di dalam hati kita, yang tidak kelihatan oleh orang lain. Harus kita singkirkan jauh-jauh. Kalau masih ada hasad, buru-buru istighfar. Kalau masih ada dendam di dalam diri kita kepada orang lain, apalagi sesama saudara kita, singkirkan jauh-jauh. Sebab apa, hadirin sekalian? Saum yang kita lakukan langsung dia Allah yang mengganjar kita. Kita saum, hubungan kita dengan Allah ke atas. Kata beliau dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu adalah bagianku, saum itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku langsung yang akan mengganjarnya. Seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang baik, seandainya ada makanan yang nikmat, sisa dari kita makan sahur, istri ndak ada, anak ndak ada kesempatan untuk minum, makan yang segar, kita makan, mereka nggak tahu, boleh mereka nggak tahu. Tapi bagi Allah tidak ada yang rahasia. Ketika kita di jalan, hadirin sekalian, ketika kita sampai di kantor, tempat pekerjaan kita, keluarga kita di rumah, ada kesempatan untuk minum, panasnya luar biasa, tenggorokan kita kering, apa kita lakukan? Tidak. Kita tahu Allah Maha tahu. Begitu juga sifat pendendam. Boleh kawan orang yang ada di hadapan kita tidak tahu, tapi bagi Allah tidak ada yang rahasia. Innallaha ya'lamu ma fi sudurikum. Allah tahu persis apa yang ada di balik dada kalian. Ya Rabb. Oleh karenanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak diwajibkan saum sudah wanti-wanti berpesan kepada pengikutnya. Kata beliau, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang saum, berapa banyak orang yang puasa tapi nilainya blank. Nah, ada catatan amal kebaikan yang dia lakukan. Rupanya saumnya itu, hadirin sekalian, barangkali saum yang cuma sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan biologis, seluruh anggota tubuhnya tidak diajak ikut saum. Kita tidak menginginkan ini, hadirin sekalian. Kita menginginkan saum kita itu benar-benar saum yang berkualitas. Jangan jadi saum kita ini setiap tahun kita kerjakan saum yang dikhawatirkan oleh beliau Rasulullah. Nabi tahu persis apa yang akan terjadi kepada pengikutnya untuk seterusnya setelah peninggalnya beliau. Banyak beliau berpesan kepada kita, tausiah-tausiahnya, wasiat-wasiat beliau dalam ketika kita berpuasa harus kita ikutin. Hadirin rahimakumullah. Kalau saja aturan-aturan main di dalam saum ini kita ikuti, insya Allah sekali lagi kebahagiaan Allah akan anugerahkan kepada kita, kesenangan Allah akan berikan kepada kita,
Nih, tinggal kitanya hadirin sekalian. Di samping kita melaksanakan ibadah saum, kita jadikan saum kita ini betul-betul saum yang berkualitas. Hadirin sekalian, ayo kita jadikan Ramadan Al-Karim ini sebagai bulan tarbiyah untuk mendidik diri kita, keluarga kita, agar keluarga kita menjadi keluarga yang taat kepada Allah, agar anak-anak kita, zurriyah kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Di bulan Ramadan ini Allah buka lebar-lebar. Bukan saja kita yang ke masjid, ayo istri kita ajak ke masjid. Kalau nggak sempat di masjid, kita berjamaah di rumah. Anak-anak kita giring ke masjid. Karena tadi yang saya katakan di awal hadirin sekalian, hal-hal yang bisa menghambat, menghalangi kita beribadah sudah ditutup oleh Allah. Tinggal kesadaran dari kita masing-masing. Jadikan diri kita, jadikan seluruh isi rumah tangga kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya saum, ibunya saum, anaknya saum. Ketika Ramadan meninggalkan kita, Allahu Akbar. Bapaknya yang bekerja, Allah berikan kemudahan ketika melaksanakan pekerjaannya. Ibunya mengurus rumah tangga, dimudahkan di dalam mengurus rumah tangganya. Mengurus anak-anaknya, anak-anak kita yang sekolah, anak kita yang kuliah, anak kita yang bekerja, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setelah ditempa dirinya selama bulan suci Ramadan. Allah berikan kemudahan buat kita hadirin. Ya Rabb, ya Rabb. Nah, sekali lagi ayo kepada kita semua ya. Saumnya kita benahin dengan sebaik-baiknya. Kita saum dan melakukan berbagai macam amal kebaikan. Juga ayo, ini kesempatan buat kita untuk investasi, buat kepentingan akhirat kita. Di dunia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti Allah berikan kita ganjaran yang sebanyak-banyaknya hadirin sekalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, ganjarannya pardu. Nggak ada di bulan lain. 11 bulan yang sunnah diganjar dengan pardu, cuma ada di bulan suci Ramadan. Kan hebat. Sekarang kita duduk di sini, kita niat iktikaf. Iktikaf hukumnya sunnah, ganjarannya pardu. Kita hadir di majelis ilmu, kita duduk di majelis ilmu, kita mendengarkan firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat. Memang ini kita perlukan. Beruntung jamaah yang ada di sekitar Masjid Jami'at Taubah. Di samping qiyamul lail, salat sunat tarawih, ada ceramah-ceramah seperti ini. Ini dalam rangka untuk menambahkan pengetahuan kita khususnya di bidang agama. Apa yang mesti kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Untuk apa kita saum? Apa pengaruhnya kita saum? Sebab tanpa ilmu nggak bisa hadirin sekalian. Orang yang ibadahnya nggak pakai ilmu, ya kita lihat begitu-begitu aja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Untuk sempurnanya ibadah yang kita lakukan, ini diadakan kuliah Ramadan, kuliah subuh. Subhanallah, beruntung. Upayakan dan usahakan nanti setiap ada pengajian seperti ini hadir, ajak istri kita, ajak anak-anak kita. Allahu Akbar. Nikmat hadirin sekalian, nikmat. Nah, yang sunnah-sunnah diganjar dengan pardu. Yang pardu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ibadah pardu dengan 70 kali ibadah pardu. Ini cuma ada di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan tidak ada hadirin sekalian. Paling ngetop kalau kita sholat berjamaah 27. Bisa yang mengatakan sampai 30. 27 kali lipat. Tapi di bulan Ramadan seluruh amalan yang pardu ganjarannya 70 kali ibadah pardu. Kalau kita kalkulasikan hadirin sekalian, satu hari satu malam kita sholat 5 waktu. Yang pardu 5 kali 70 berapa banyak?
Asalkan semua ibadah yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, kita jadikan Ramadan Al-Karim, di samping kita saum di siang hari, kita salat sunnah di malam hari, baca Al-Qur'annya, tadarus Al-Qur'annya kita jalankan hadirin sekalian. Ya Rabb, 14 abad 42 tahun yang lalu ketika Al-Quran diturunkan begitu luar biasa, sampai sekarang hadirin sekalian tidak pernah kita bosan membaca Al-Quranul Karim. Ini pertanda yang kita baca itu adalah yang hak. Paling sedikit kita baca Fatihah setiap hari 17 kali. Apa pernah kita bosan? Belum kalau kita yang namanya sholat sunnah berulang-ulang. Kalau kita baca kitab, baca buku, baca majalah, baca koran, sekali, 2 kali, 3 kali, yang bagus-bagus, kesonanya udah berhenti. Bosan kita. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Makin banyak kita baca, makin kita resapi kandungan yang terdapat di dalamnya, makin terasa nikmat, akan membawa kesejukan ke dalam diri kita. Ya Rabb, upayakan di bulan suci Ramadan ini Al-Quranul Karim sebagai way of life kita, pedoman hidup kita, kita baca. Bagi yang belum bisa baca Quran, wajib belajar. Nggak ada istilah udah tua Ustadz malu, nggak ada istilah malu. Kalau belajar Al-Quran pakai malu, nanti bisa-bisa Al-Quran nggak ngakuin kita. Kalau kita baru belajar Iqra 1 umpamanya, kita undang barangkali guru, kalau kita di masjid malu, kumpul sama orang banyak malu, kita ajak teman kita yang bisa baca Quran, kita minta ajarin. Baru baca Iqra 1, 2 halaman meninggal dunia, insya Allah sakit. Insya Allah syahid. Udah nggak bisa baca Quran, nggak mau belajar hadirin sekalian, bisa-bisa matinya apa? Sangit jadinya. Allahu Akbar. Al-Quran dan saum akan memberikan syafaat. Saum yang kita lakukan akan memberikan pertolongan kepada kita nanti di akhirat. Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada kita nanti di akhirat sana. Tapi kalau nggak pernah kita baca, tidak bisa. Kan udah ada bocorannya dari malaikat ya. Kita dapat bocorannya. Ketika kita meninggal dunia, kata Ustaz Hafiz ya, nanti masuk ke dalam liang lahat, tanah pekuburannya sudah diratakan, orang-orang yang kita sayang, orang yang kita cintai meninggalkan kita satu-satu. Anak kita pulang, mantu kita pulang, cucu kita pulang, kawan-kawan dekat kita pulang. Belum lagi pada sampai rumah, udah didudukin sama malaikat. Ditanya dah, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka. Kan ini bocorannya dari malaikat ya. Siapa Rabbu? Allahu Rabbi. Allah Rabb kita. Siapa nabimu? Muhammadun Nabi. Muhammad adalah nabiku. Wa ma imamuka? Apa imammu? Bagi orang yang berimam kepada Al-Quran, Al-Quranu imami. Dia akan mengatakan Al-Quranu imami. Ketika kita mengatakan Al-Quranu imami, dengan izin Allah nanti Quran ngomong, bohong ya Rabb kalau dia katakan aku sebagai imamnya. Dia selagi dia hidup, dia tidak pernah menyentuh aku, dia tidak pernah membaca aku, dia tidak pernah mengamalkan aku. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berat nantinya. Ini nyambung nih, nyambung kagak? Pagi-pagi nih, iya. Ibu-ibu nyambung. Oh, ibu-ibunya kebanyakan jadinya gitu ya. Yuk kita kembali kepada Al-Quran. Apalagi saat sekarang ini perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya di negeri kita begitu cepat. Dalam segala hal begitu cepat. Kalau kita tidak pandai-pandai mengantisipasinya, hadirin sekalian, bisa tergerus dengan yang namanya zaman yang begitu cepat perubahannya. Bentengi diri kita, bentengi keluarga kita, khususnya melalui Ramadan Al-Karim ini. Ayo kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, orang yang ingin menjauhkan kita dari Al-Quran, orang yang ingin menjauhkan kita dari nilai-nilai ajaran agama begitu luar biasa, sampai masuk
ke Departemen Pendidikan. Kan kita sudah maklum semua. Bukan rahasia lagi. Yang jadi ramai hadirin sekalian, butir-butir nanti kata-kata agama itu akan dihilangkan. Bisa-bisa ntar setiap pagi nyanyi Indonesia Raya, nanti setiap itu mau pulang nyanyi yang namanya lagu kebudayaan daerah, kan begitu. Kalau kita dulu baca apa? Kita mulai dengan Fatihah. Kita mau pulang baca apa? Wal asri. Mau pulang anak-anak pada ngapain? Cium tangan. Nanti nggak ada lagi. Bisa seperti itu. Sudah masuk lewat lembaga yang formal. Kita harus cerdik, kita harus pandai. Biar bagaimanapun juga yang namanya Yahudi, yang namanya Nasrani, sampai kapan mereka tidak akan pernah redha dengan kita. Sebelum kita menjadi pengikutnya. Ini kita udah maklum semua. Tinggal kitanya yang harus cerdas, yang harus pandai. Kalau ingin selamat dunia akhirat, yang bisa menyelamatkan itu cuma satu. Al-Quran. Al-Quran. Berulang kali saya sampaikan melalui majelis ini, Rasulullah 14 abad 42 tahun yang lalu berpesan kepada kita, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua pedoman hidup, selagi kalian berpegang kepada keduanya, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitab Allah, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim, wa sunnata rasulih, dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran sudah melekat di dalam diri kita, Al-Quran sudah melekat di dalam diri keluarga kita, istri dan anak kita, bahkan cucu-cucu kita. Ya ayyuhalladzina amanu la yadurrukum man dolla idah tadaitum. Orang-orang yang beriman, la yadurrukum, tidak akan pernah mampu memudaratkan kalian, tidak akan pernah mampu menyesatkan kalian, tidak akan pernah mampu memurtadkan kalian, man dolla, orang-orang yang sesat. Yang sekarang begitu banyak orang-orang yang ingin menyesatkan kita, orang-orang yang ingin memurtadkan kita, orang yang ingin menjauhkan kita dari nilai ajaran agama kita. Izah tadaitum, apabila kalian telah mendapatkan hidayah, hidayah itu sudah di tangan kita. Hidayah itu, petunjuk itu sudah ada di dalam rumah kita, berupa Al-Quranul Karim. Ini yang harus kita baca. Ini yang harus kita kuatkan di dalam beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, bahkan Al-Quran bukan saja memberikan pencerahan, memberikan keselamatan di dunia ini, sampai di akhirat nanti Al-Quran akan menolong dan membela kita. Di sebaliknya, kalau Al-Quran tidak kita baca, tidak kita amalkan sebagai pedoman hidup kita, justru Al-Quran yang akan menjerumuskan kita masuk ke neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal Qur'an safi'un musaffa, man ja'ala amamahu qadahu ilal jannah, wa man tarakahu aw a'radu anhu zujja fi qafahu ilan nar. Al-Quran ini, kata Rasulullah, pemberi syafaat, pemberi pertolongan yang diterima pertolongannya oleh Allah. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran di depannya, belum bisa dia pelajarinya, sudah biasa dia bacanya, dia amalkannya, kandungan yang terdapat di dalamnya qadahu ilal jannah, Quran yang bakal mimpin kita, nuntun kita masuk ke dalam surganya Allah. Ngaku muslim, ngaku mukmin, ngaku muslimah, ngaku mukminah. Wa man tarakahu, siapa orang yang meninggalkan Al-Quran, au a'radu anhu, atau berpaling dari Al-Quranul Karim, zujja fi qafahu ilan nar, Al-Quran yang bakal jerumusin kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini tidak kita inginkan. Nah, oleh karenanya sekali lagi
Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Mubarak sudah ada di tengah-tengah kita. Ayo kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah. Kita tingkatkan tanggung jawab kita kepada keluarga kita. Sesuai dengan firman Allah yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Melalui mimbar ini, melalui Ramadan Al-Karim, Ramadan Al-Mubarak, ayo seluruh amal ibadah yang Allah wajibkan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Yang disunahkan kita upayakan untuk kita bisa melakukannya, agar betul-betul ibadah kita itu kelak membentuk pribadi kita, pribadi muslim, muslimah yang bertakwa kepada Allah. Keluarga kita menjadi keluarga muslim, muslimah yang bertakwa kepada Allah. Keluarga yang tidak mudah dijauhkan dari nilai-nilai ajaran agama kita, tidak mudah dimurtadkan, tidak mudah disesatkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita. Nah, hadirin rahimakumullah, karena ini baru pertama, barangkali sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat buat kita hadirin ya. Ini jadi sekali lagi aturan main di dalam saum kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah 11 bulan ke depan kita akan mendapatkan pencerahan, baik di dalam yang namanya beribadah maupun kita di dalam bersosial. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung doa. Sekali lagi upayakan saum kita hari ini, hari esok dan seterusnya lebih baik dari hari yang kemarin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Qulu jami'an astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.